Assalamualaikum, Bu Nurul. Waalaikumsalam Pak Margoto. Ya, alhamdulillah. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Ya, Bapak bagaimana kabarnya Pak? alhamdulillah baik-baik juga, Bu. Alhamdulillah nih cuaca agak mendukung nih di pagi hari ini. Oh ya, Bu, ini kemarin kita sudah janjian, Bu ya, ada temuan. Mudah-mudahan dalam 30 menit ke depan kita bisa selesai kegiatan ini, Bu ya. Iya Pak. Eh, Kira-kira nih apa nih, Bu? Kegiatan yang Ibu ingin sampaikan nih pada pertemuan kali ini. Iya, rencananya saya tuh pengen sharing gitu Pak sama Bapak. Jadi saya kan ada siswa nih Pak di sekolahan saya itu. Siswa ini rajin masuk turun sekolah, tapi hanya saja dia malas untuk masuk ikut pembelajaran seperti itu. Jadi dia itu turun sekolah, eh, ada aja di sekolahan tapi nggak masuk ke kelas gitu, nggak ikut pembelajaran. Oke, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, kira-kira anak kelas berapa ini, Bu ya? Ini saya ngajarnya di kelas 11 Pak. Oh, berarti ini SMA, Bu ya? Iya. Ya, jadi kasusnya anaknya berangkat tapi tidak sampai kelas nih, Bu. Iya, jadi Eh, kadang tuh anak itu cuma nongkrong di kantin atau hanya di depan-depan kelas saja di koridor gitu kan. Nah, intinya jarang lah ikut pembelajaran seperti itu. Kalau boleh tahu, Bu, apa tujuan dari pertemuan yang pagi hari ini, Bu? Dari Ibu yang diharapkan tujuannya bagaimana nanti, Bu? Ya, harapan saya sih Pak, setelah saya cerita ke Bapak ini, saya menemukan solusi bagaimana cara saya supaya menarik minat si siswa saya ini untuk bersemangat ikut ikut pembelajaran seperti itu. Oke, Bu. Eh, Kayak apa, Bu? Eh, Ukuran keberhasilan pertemuan ini yang diharapkan Ibu itu kayak apa, Bu? Iya, kalau bisa sih 90 sampai 95% lah Pak gitu kan, karena kan menurut saya yang namanya rencana ya kan, jadi Mm-mm. harapannya ya segitulah Pak. Oke, Bu. Berarti masih ada belum sampai 100%, Bu ya? Iya, karena kan Eh, apa ya, biasa kalau rencana-rencana itu kan masih ada kemungkinan lain gitu kan, tapi harapan saya eh, bisa sampai 95% itu sudah cukup lah gitu. Iya, jadi kan saya lihat tadi belum sampai 100% Ibu ya. Iya. Jadi apa sih tantangan yang Ibu ingin selesaikan biar sampai 100% ini? Jadi tantangannya apa ya Pak? Saya itu ingin saya ingin uh, siswa saya itu rajin masuk kelas gitu kan tanpa memilih-milih pembelajaran. Nah, jadi anak siswa saya ini kan terkadang kalau saya kan bukan guru kelas ya Pak ya, saya guru mapel gitu kan. Nah, jadi ketika saya ingin masuk ke kelas, ingin memulai pembelajaran, jikalau saya ketemu sama anaknya, misalkan di depan kelas atau di mana, ya saya panggil kan, ayo ibu masuk gitu kan. Nah, jadi ya dia masuk gitu kan. Nah, tapi ketika saya tidak ketemu atau tidak melihat dia, jadi kan ibaratnya kalau itu dia kadang nggak masuk kelas gitu kan. Nah, Ya, dan ternyata setelah saya ini cari tahu bahwa anak ini bermasalahnya bukan cuman hanya di pelajaran saya, ternyata di pelajaran lain juga sama. Memang anak tersebut tidak apa ya, tidak atau jarang masuk di pembelajaran yang lain seperti itu, Pak. ya, jadi banyak tantangan rupanya nih Bu, untuk anak ini Bu ya. Iya, Iya, Pak. oke, tidak apa-apa Bu. Nanti kita akan coba cari ini kesempatan hari ini Bu. Jadi apa nih Bu?
yang Ibu miliki sekarang untuk mempersiapkan ini, mencari solusi untuk anak ini, Bu? Jadi kesempatan yang bagaimana, Bu? Hmm, mungkin ya karena kalau sebelumnya kan memang sudah saya sering selalu mengingatkan juga kepada si anak bahwa kehadiran di kelas itu penting gitu kan. Maksudnya percuma dia turun sekolah tapi ndak ikut pembelajaran. Pastikan di apa absen pembelajaran itu dia dihitungnya alfa gitu kan Pak ya Ya, 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 bahasanya. ya. Nah, jadi saya udah pernah ngingatin anak itu juga gitu kan. Jadi persiapan saya mungkin ke depannya jikalau anak ini masih belum ada perubahan, saya akan lakukan panggilan secara pribadi seperti itu, Pak. Oke, oke, Bu ya. Baik, Bu, kalau dari saya punya skala nih, Bu, 1 sampai 10. Jadi posisi Ibu sekarang ini dalam mencapai tujuan itu di posisi berapa, Bu? Di posisi 8, Pak. Oh, 8, Bu ya. Jadi masih ada peluang 2 lagi nih, Bu, untuk ada suatu masalah yang belum tersampaikan. Nanti kalau 1 sampai 10 ternyata Ibu di posisi 8. Ya, mudah-mudahan Mm-mm. nanti bisa lah, mudah-mudahan lebih daripada sampai 8, Bu, bisa sampai 10 ya kita harapkan, Bu ya. Jadi Iya, saya Pak. mau yang saya tanyakan, kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut. Apa kekuatan Ibu? Karena kan saya sebagai guru mapel ya Pak ya, Hmm, otomatis saya menekankan pada penilaian dari sisi kehadiran seperti itu kan, dari sisi kehadiran, kemudian dari sisi keaktifan siswa. Jadi saya akan sampaikan kepada si anak saya itu bahwa kalau misalkan kehadirannya itu kurang dari cukup, kemudian keaktifannya dalam menyelesaikan apa ya tugas-tugas kurang dari cukup, ya otomatis kan nilainya juga tidak lebih baik dari teman-teman yang memang aktif seperti itu Pak. iya, jadi mungkin Ibu akan eh, mempresentasikan lah untuk anak, karena Ibu sebagai guru mapel, Bu, beda dengan guru wali kelas Kelas. lah ya, Bu ya. Iya. Iya, 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 iya. Kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil nih, karena Ibu sebagai guru kelas nih, Bu? Kemungkinan yang bisa Ibu ambil sementara nih, yang bisa Ibu ambil itu kayak apa, Bu? Kemungkinan yang bisa diambil dari Ibu, karena Ibu hanya Iya, guru. kemungkinan kemungkinannya sih kalau untuk saya kan ya anak itu bisa masuk aja terus di pembelajaran saya gitu kan. Tapi untuk pembelajaran yang lainnya saya belum yakin seperti itu. Karena kan ketika saya tanya sama anaknya kenapa sih kok jarang mau masuk kelas gitu kan. Kenapa ada masalah apa gitu. Apakah tidak cocok dengan teman di kelas atau bagaimana. Nah, itu tuh selalu dijawabnya itu ya nggak apa-apa Bu gitu kan. Istilahnya disuruh cerita juga anaknya tuh kurang mau bercerita seperti itu. Jadi kayaknya ada hambatan nih, Bu ya, kayak masih ada hambatan pada anak tersebut. Jadi bagaimana Ibu untuk meraih hambatan tersebut untuk mencapai tujuan? Ya kemungkinan sih rencananya ini Pak saya akan lebih mencari tahu lagi kenapa sih anak ini tidak betah di kelas gitu kan. Dengan cara mungkin saya tanya sama teman-teman sekelasnya gitu kan. Karena kalau dari anaknya sendiri kan ditanya itu sudah memang kayak mau cerita juga dia nggak mau, disuruh cerita juga dia nggak mau gitu kan. Jadi ya selain saya bertanya sama teman-temannya di kelas, saya juga rencananya akan
berkolaborasi dengan wali kelasnya gitu kan, menyampaikan permasalahan si anak tersebut. Ya, oke Bu. Jadi Ibu akan secara ini ya Bu. Jadi eh, solusi lain Bu. Apa solusi lain yang akan Ibu kembangkan? Solusi lain, saya juga akan bekerja sama dengan guru BK, Pak. Jadi kan Mm-mm. setelah saya koordinasi dengan guru wali kelas, saya juga minta solusi juga nanti dari guru BK bagaimana kalau misalnya masih sering terjadi yang seperti itu. Kemudian saya juga tetap akan terus memantau ya Pak dari guru-guru mapel yang lain apakah si anak ini ada perubahan atau tidak. Seperti itu. Iya Bu, tadi Ibu akan bekerja sama dengan teman sejawat itu kolaborasi, terutama ini Hmm. dikhususkan untuk guru BK Bu ya. Iya. Dari ini Bu, mungkin ada beberapa hal yang masih kurang Bu ya dilakukan saat ini Bu. Jadi menurut Ibu ada beberapa hal sih yang masih kurang yang Ibu perlu lakukan saat ini. Yang masih kurang apa ya Pak? Mungkin saya kurang perhatian kali ya sama anak tersebut. Jadi saya usahakan ke depannya saya lebih perhatian lagi. Intinya itu apa ya? Saya selalu eh, bertanya sama anak tersebut, hari ini bagaimana kabarnya? Apakah siap ikut pembelajaran? Seperti itu, Pak. Iya, iya, iya Bu. Oke, apa yang masih dilakukan Ibu perlu ketemu pimpinan? Apa ada yang harapan yang disarankan dari pimpinan atau bagaimana Bu? Hmm, untuk saat ini sih saya belum ada rencana ke situ, Pak. Karena kalau menilai apa ya permasalahan anak ini sepertinya belum terlalu apa ya terlalu belum terlalu parah banget gitu kan. Ibaratnya masalah ini tuh masih bisa saya sampaikan ke wali kelas dengan guru BK. Nah, nanti ketika memang hasilnya tidak ada perubahan atau bagaimana, mungkin dari guru BK mengusulkan harus melapor ke kepala sekolah dan wali kelas juga berpendapat seperti itu, ya baru mungkin saya mengarah ke situ nanti Pak. Oke, jadi sementara ini belum sampai ke arah sampai pimpinan Bu ya atau kepala sekolah. Iya, Ya, Ibu belum Pak. sebagai guru kelas dan eh, wali kelas serta dibantu guru BK itu aja sementara Bu ya rencana Ibu gitu. Jadi rencana Ibu untuk mencapai tujuan ini adakah yang prioritas Bu? Prioritas ya yang utama sih anak tersebut selalu masuk di pembelajaran saya gitu kan Ya, Pak. ah, Karena kan ini tujuan saya gitu kan. mm, mm, Nah, mm. sambil ia tetap memantau bagaimana perubahan si anak ini dengan mata pelajaran lain gitu kan. Siapa tahu anak ini hanya tidak masuknya di pembelajaran saya saja, tapi menurut pengamatan saya ini bukan hanya di pembelajaran saya saja, tapi di pembelajaran yang lain juga gitu kan. Ya, Jadi ya. harapannya utamanya prioritasnya ya anak tersebut selalu mengikuti pembelajaran saya. Ya, ya. Jadi prioritas pokoknya anak ini masuk pas jam pelajaran Ibu ada sudah Bu ya. Iya, Oke Bu, jadi mungkin ada strategi nih Bu yang Ibu akan buat nih. Apa strategi yang Ibu akan buat nanti? strateginya rencana saya nih Pak ya, saya kan karena sudah beberapa kali juga mengingatkan kepada si anak gitu kan. Jadi rencana saya nih pada pertemuan selanjutnya ini apabila memang si anak tidak ada perubahan, masih jarang masuk kelas, nanti pas akan saya panggil secara pribadi dulu, saya tanya
dia punya masalah apa gitu kan. Dia mungkin entah itu dia nggak suka dengan pelajaran saya atau bagaimana. Nah, jadi nanti saya ingatkan juga bahwa kehadirannya itu ya minimal 80% gitu kan. Nah, nanti saya ingatkan itu untuk kehadiran. Kemudian untuk supaya rencananya saya sih ya, pikiran saya supaya dia itu eh, betah aja dulu gitu kan di dalam kelas saya, mau dia ngerti atau enggak pembelajaran saya, yang penting dia hadir di situ kan. Nah, mungkin nanti saya sampaikan juga bahwa saya tidak apa ya, tidak menekankan bahwa dia harus dapat nilai bagus dalam pembelajaran saya. Yang penting cukup dia aktif, hadir di kelas, mendengarkan dengan apa ya, dengan tenang gitu kan. Saya akan memberikan nilai yang baik untuk dia seperti itu. Ya, baik Bu. Jadi strategi Ibu nanti akan pemanggilan ke siswa tersebut Bu ya. Iya, Ya. Jadi ada rentang jangka waktu nih Bu. Kira-kira jangka waktunya sampai kapan nih Ibu akan menangani anak tersebut Bu? iya, rencana saya ini saya akan lihat selama 1 minggu Pak, karena kebetulan saya itu mengajar dalam 1 minggu itu 2 kali pertemuan di kelas tersebut. Nah, jadi dalam 2 kali pertemuan ini saya akan lihat bagaimana perubahannya, apakah dia ini secara apa ya, kesadaran dirinya ketika sudah jamnya masuk pembelajaran dia langsung masuk kelas atau bagaimana. Karena kan saya juga sambil memantau di jam-jam mata pelajaran lain apakah anak ini ada perubahan gitu kan. Jadi sambil saya memantau itu, sambil juga saya memantau di jam saya sendiri di 2 kali pertemuan itu. Ya, baik. Jadi Ibu punya jangka waktu untuk ukuran keberhasilan mencapai tujuan Ibu tadi 1 minggu Bu ya. Iya Pak. Ya, jadi bagaimana Ibu mengukur rencana aksi Ibu? Mengukur rencana aksi. Menurut Ibu, maksudnya di situ dikatakan tujuan Ibu akan tercapai itu dengan ukuran yang bagaimana itu Bu? Oh, iya Pak. Jadi saya akan merasa berhasil menjalankan strategi atau rencana saya itu ketika memang anak tersebut sudah tidak membolos lagi di jam pelajaran saya gitu kan. Ketika dia tahu oh jam pelajaran fisika jam 9 udah masuk kelas gitu kan. Ya, dia udah ada di kelas gitu kan. Dan begitu juga dengan tugas-tugasnya yang eh, belum selesai, misalkan dia menyelesaikannya dan mengumpulkannya tepat waktu seperti itu Pak. Oke Bu. Jadi kan dari kegiatan tadi 1 minggu Bu, mungkin ada juga karena Ibu bukan wali kelas, Ibu sebagai hanya guru kelas, mungkin ada beberapa Betul. gangguan-gangguan Bu ya. Iya Bagaimana Pak. cara mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut Bu? Ya yang jelas saya kan apa ya, sudah meminta bantuan sama guru wali kelas gitu kan. Otomatis pasti guru wali kelas juga mengingatkan si anak terlebih dahulu kan bahwa harus rajin-rajin ikut pembelajaran seperti itu. Kemudian juga pasti ketika saya Tadi saya mau nanyakan Bu, gangguan apa Bu ya? Untuk tadi gangguan apa sih Ibu cara menginspirasi jika ada gangguan Bu ya? Jadi ya mengantisipasinya bagaimana itu Bu? Tadi saya sampaikan. iya. Nah, jadi eh, ketika ada gangguan, ya kemungkinannya juga gangguannya juga kecil ya Pak ya, karena kalau saya sudah berbicara dengan wali kelas, sudah berbicara dengan guru BK untuk membantu mengingatkan siswa tersebut, otomatis eh, adalah juga
pengingat dari wali kelas dan guru BK-nya. Jadi kalau untuk gangguan saya rasa tidak terlalu banyak ya. Intinya ketika anak sudah dipanggil, diingatkan, insya Allah mungkin ya adalah perubahannya Pak. Ya, setidaknya tadi antisipasinya ada gangguan nanti dibantu oleh guru BK lah Bu ya. Ada teman juga Iya, kan? Iya, iya. iya, ya, bagus Bu. Bagaimana Ibu akan maksudnya kapan nih akan dimulai nih Bu? Insya Allah Pak, mulai dari hari Senin besok itu kan sudah saya kebetulan ada jadwal di kelas tersebut. Nah, jadi mulai dari besok sudah bisa saya pantau lagi anak tersebut apakah masih butuh apa ya, panggilan-panggilan atau ajakan dulu dari saya untuk masuk kelas atau bagaimana. Jadi saya mau lihat kesadaran dirinya dulu gitu. Oke Bu, jadi hari Senin depan ini Bu ya. Jadi Iya lebih Pak. cepat, lebih baik ini kayaknya Bu. Iya. Iya, jadi tadi kan ada teman sejawat atau guru BK. Mungkin ada siapa lagi Bu yang akan Ibu libatkan? Ada tambahan atau tidak Bu? Iya, jadi nanti kalau memang misalkan anak ini belum ada perubahan ketika sudah dipanggil wali kelasnya, sudah dipanggil juga guru BK, ya kemungkinan saya kan hanya sebagai guru mapel ya Pak untuk kasus tersebut, ya saya serahkan ke wali kelasnya bagaimana wali kelasnya menanggapi anak kelasnya sendiri gitu kan, karena ya itu tanggung jawabnya beliau lah ya sebagai wali kelas. Misalkan mungkin mau melaporkan ke kepala sekolah atau melakukan panggilan orang tua, saya rasa itu ranahnya wali kelas. Jadi saya sekedar eh, apa ya, menyampaikan eh, permasalahan si anak, kemudian saya meminta dukungan dari wali kelas tersebut dan juga guru BK. Oke Bu, jadi Ibu ada ya tadi sudah sampaikan untuk yang membantu Ibu ada wali kelas dan guru BK mungkin sementara itu Bu ya. Ya, Iya Pak. jadi oke Bu, jadi minta maaf nih ada sinyal gangguan. Jadi tadi saya menanyakan, saya ulangi lagi Bu ya. Apa komitmen Ibu tadi untuk rencana aksi tadi Bu? Iya Pak. Jadi komitmen saya akan mengingatkan si anak untuk eh, apa terus aktif dalam mengikuti pembelajaran, hadir ke dalam kelas gitu kan Pak, menyelesaikan tugas-tugas yang sudah saya berikan. Kemudian yang lebih utama ya pastinya saya harus memberi contoh kepada si anak bahwa hadir tepat waktu di dalam kelas itu sangat penting, seperti itu Pak. Baik Bu, jadi itu komitmen Ibu sudah Ibu buat. Sekarang Bu, siapa yang membantu dalam menjaga komitmen Ibu tuh siapa Bu? Siapa saja gitu Bu? Iya, ya yang jelas dari saya sendiri ya Pak ya, maksudnya kesadaran diri saya sendiri, kemudian um, dari anaknya juga, apakah anaknya mau berubah menjadi lebih baik seperti itu kan, ya saya rasa itu saja sih Pak. Ya, ya, ya. Jadi Ibu siap berkomitmen setidaknya diri Ibu sendiri nih Bu Iya akan Pak. menjalankan komitmen yang Ibu sudah buat tadi Bu ya. Seberapa Iya. yakin Bu rencana ini cara bisa Ibu yakini dengan keberhasilan Bu? Insya Allah sih Pak, kalau rencana ini saya yakin 99%. Iya. Oke Bu, tadi Bu punya keyakinan 99% nih Bu ya dari Iya Pak. keyakinan rencana ini. Jadi bagaimana tindak lanjut sesi coaching hari ini menurut Ibu?
Iya Pak, jadi alhamdulillah setelah saya sharing ke Bapak ini, ya alhamdulillah saya menemukan titik-titik rencana yang akan saya lakukan ke depannya gitu kan. Tadinya tuh saya bingung Pak masih. Alhamdulillah setelah saya berbicara jadi saya jadi ada punya gambaran ke depan gimana ya strateginya gitu. Ya, siap, Bu. Tadi kan ada 99, Bu. Ada 1%. Ya, oke, Bu. Tadi Bu sudah menjawab kenapa sih kok masih ada 1%. Mungkin karena Ibu belum menjalankan, Bu, ya. Iya Pak. Ya, mudah-mudahan, Bu, apa yang Ibu siap laksanakan bisa berhasil dengan rencana yang kita pertemuan pada pagi hari ini. Jadi saya hanya bisa memberi solusi atau membuat pertanyaan itu semua solusi dari Ibu, dan solusi yang menjawab ya Ibu, saya hanya mau ngasih pertanyaan saja, Bu. Mungkin dari Iya. saya, mungkin itu Bu, kita sudah 30 30 menit lebih nih Bu, 33 menit dengan ada beberapa gangguan-gangguan sinyal Bu. Jadi saya minta maaf Bu ya. Saya juga Pak, terima kasih banyak sudah didengarkan cerita saya. Alhamdulillah. Ya, sama-sama Bu. Nanti kalau ada waktu lagi kita Ibu mau berkonsultasi atau kolaborasi, bisa aja kita Bu sama-sama berbagi. Terima kasih ya Pak ya. Ya, oke Bu, sama-sama Bu ya. Selamat pagi Bu. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.